Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Hamam dari kelas TI 19 S1 dengan NIM 311910409. Di sini saya akan mempresentasikan logika dan penalaran dalam mata kuliah Matematika Distrik dengan dosen pengampu yaitu Pak Ari Yuneldi, SPD MSI. Mari kita mulai. Ilmu penalaran atau logika. Logika adalah ilmu dan kecakapan menalar, berpikir dengan tepat. The science and art of correct thinking. Berpikir dimaksudkan kegiatan akal untuk mengolah pengetahuan yang telah kita terima melalui panca indera dan ditunjukkan untuk mencapai suatu kebenaran. Berpikir dengan tepat sesuai dengan patokan-patokan seperti yang dikemukakan dalam logika, disebut logis. Logika sebagai ilmu merumuskan aturan-aturan untuk pemikiran yang tepat. Kecakapan menerapkan aturan-aturan pemikiran yang tepat terhadap persoalan-persoalan konkret yang kita hadapi setiap hari, serta pembentukan sikap ilmiah, kritis, dan objektif. Objek material logika dan arti berpikir. Objek formal adalah objek material dipandang dari sudut tertentu. Objek material dari logika adalah kegiatan berpikir yang dipelajari juga oleh epistemologi, psikologi, dan antropologi. Faktor-faktor yang akan memaksa manusia untuk berpikir. Jika pernyataan atau pendiriannya dibantah oleh orang lain atau dirinya sendiri. Jika dalam lingkungannya terjadi perubahan secara mendadak atau terjadi peristiwa yang tidak diharapkan. Jika ia ditanya dan dorongan rasa ingin tahu. Menguji suatu penalaran atau suatu jalan pikiran. Tujuan pemikiran manusia adalah mencapai pengetahuan yang benar dan sedapat mungkin pasti. Tapi dalam kenyataannya, hasil pemikiran atau kesimpulan maupun alasan-alasan yang diajukan belum tentu selalu benar. Benar sama dengan sesuai dengan kenyataan. Jadi apabila yang dipikirkan itu betul-betul demikian, cocok dengan realitas. Salah sama dengan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi apabila apa yang dipikirkan atau dikatakan itu tidak cocok dengan realitas yang sebenarnya. Kegiatan berpikir itu berwujud proses dalam akal budi yang berupa gerakan dari suatu pikiran ke pikiran orang lain. Pikiran adalah suatu unsur dalam proses rohani atau proses berpikir yang memerlukan sebuah kalimat yang lengkap untuk dapat menyatakannya secara penuh atau utuh dan bermakna. Dilihat dari sudut bentuk penampilannya, kalimat adalah rangkaian kata-kata yang tersusun dengan cara-cara tertentu. Sebuah perkataan mengungkapkan merupakan lambang dari suatu gagasan atau ide. Menguji suatu pemikiran. Paling sedikit ada 4 pertanyaan yang mesti diajukan. Apakah apa yang hendak ditegaskan atau apa pokok pernyataan yang diajukan. Ini selanjutnya kita sebut kesimpulan. Bagaimana hal itu, atas dasar apa orang sampai pada kesimpulan atau pertanyaan itu. Apa titik pangkalnya, apa alasan-alasannya. Dengan istilah teknis disebut premis-premisnya. Bagaimana jalan pikiran yang mengaitkan alasan-alasan yang diajukan dan kesimpulan yang ditarik. Bagaimana langkah-langkahnya. Apakah kesimpulan itu sah, memang dapat ditarik dari alasan-alasan itu. Apakah kesimpulan atau penjelasan itu benar, apakah pasti atau hanya mungkin benar atau sangat mungkin tidak benar. Kegiatan berpikir sama dengan kegiatan menghubungkan pikiran-pikiran itu diarahkan untuk memunculkan sebuah kesimpulan. Proses dalam akal budi yang berupa kegiatan menghubungkan suatu pikiran dengan pikiran atau pikiran-pikiran lain untuk menarik sebuah kesimpulan disebut penalaran. Tujuan dari logika. Membedakan cara berpikir yang tepat dari yang tidak tepat, memberikan metode dengan teknik untuk menguji ketepatan cara berpikir, dan merumuskan secara eksplisit asas-asas berpikir yang sehat dan jernih. 4. Teori kebenaran. Teori korespondensi yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan adalah benar jika isinya sesuai dengan atau mencerminkan kenyataannya sebagaimana adanya. Teori koherensi yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara sebuah pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah diterima sebagai benar. Teori pragmatik yang menyatakan bahwa yang benar adalah yang efektif. Teori intersubjektivitas yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian atau konsensus yang dapat dicapai atau diterima oleh orang, terutama di kalangan para pakar keahlian. Masalah validitas argumen adalah masalah bentuk logikal. Artinya, yang menentukan valid atau tidaknya sebuah argumen adalah bentuk logikal dari argumen yang bersangkutan, dan bukan isinya atau kebenaran pernyataan-pernyataannya. Terima kasih, semoga bisa memberikan manfaat untuk semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.